Ya, puji Tuhan saudara, selamat pagi, shalom. Shalom. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ya, kalau kita membayangkan pada saat itu 500 orang, Yesus naik ke surga. Jadi jangan saudara bayangkan seperti orang nonton film. Biasanya kalau nonton film itu pada setting terakhir itu aktor utamanya ada fotonya, terus makin lama makin kecil, terus the end. Yesus naik ke surga, memang murid-murid lihat makin lama makin kecil, tetapi akhirnya bukan the end. Akhirnya adalah dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Amin, saudara. Sehingga kita mempunyai satu harapan yang pasti dalam Tuhan. Mengikuti Tuhan, keselamatan yang pasti yang Tuhan berikan pada kita. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kenaikan Yesus ke surga ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah kenaikan Yesus ke surga ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Hari ini kami memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Bukan berarti engkau jauh dari kami, tapi engkau justru ada di dalam kami. Roh Kudus ada dalam kami semua. Terima kasih Bapa. Dan Roh Kudus akan memimpin hidup kami semua, menyertai hidup kami dimanapun kami berada. Dan pada pagi hari ini kami percaya kuasa Roh Kudus akan berada bersama-sama dengan kami semua di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap hamba Tuhan yang bertugas, baik hamba Tuhan yang tergabung dalam Asur Kolektan, pemusik, WL Singer, hamba Tuhan yang tergabung di dalam AVD, dan hamba Tuhan yang akan beritakan firman Tuhan. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus menguasai, mengurapi kami semua dan jemaat semua yang hadir, sehingga setiap pujian, setiap lagu penyembahan, lagu yang akan dinaikkan oleh paduan suara Sion, dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan, itu boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan juga pelayanan kami memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, pimpin teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Engkau antar mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan Amin. Amin. Shalom. 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 Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita adalah umat yang dipilih. Kita diberikan kasih karunia, kita bisa menikmati kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita ini adalah umat-umat yang terpilih. Kita bilang sama sebelah kita umat yang terpilih. Ayo kita bilang, kita umat yang terpilih. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita mau nyanyikan lagu pujian ini. Kita bersuka cita pagi hari ini karena kita tahu Roh Kudus ada berserta dengan kita. Amin. Kita dipilih dan dipilih.
hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah kami, terimalah sembah kami, terimalah sembah dan pujian kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Amin. Dari utara ke tengah selatan kita percaya Tuhan kita dahsyat dan perkasa, amin. Kita angkat pujian ini dari utara ke selatan. Allahku dahsyat. Semua nyanyikan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, semua sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama siapa? nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Ya Allah yang perkasa, amin. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
Hidup kita adalah bukti kebesaran daripada Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini. Kita masih bisa melayani Tuhan. Kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena kebesaran Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, hidupku dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Haleluya. Hidupku memuliakan firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kasih Yesus. Engkau sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati, bangkit, dan Engkau naik ke surga Tuhan. Roh Kudus Engkau curahkan atas kami semua. Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Tidak pernah Engkau sekalipun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hidup kami adalah bukti dari kebesaran-Mu Tuhan. Kalau kami ada ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Satu tempat di mana aku bisa datang dengan segala keadaanku. Satu tempat di mana aku kembali menjadi satu dengan pemilikku. Satu tempat ketika kata-kata tidak terucap, namun tangis adalah sebuah bahasa. Doa, engkau hanya sejauh doa. Penuhi hatimu dengan hadirat-Nya. Dia akan menuntunmu ke padang rumput hijau dan menyegarkan jiwamu. Turut mengundang seluruh pelayan, pengurus, dan hamba Tuhan Gereja Rehobot Jemaat Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Surga
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Demikian pun juga kita beroleh kasih karunia sudah diambil oleh Allah untuk hidup dalam kebenaran Allah. Tetapi mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita menempel terus pada pokok yang benar. Kita dekat terus dengan Allah. Kita rapat terus dengan Tuhan. Kita intim terus dengan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mereka berjalan ngobrol di Taman Eden. Itu adalah Tuhan yang maha mulia, betul ya? Itu adalah Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa, manusia. Itu membina hubungan yang begitu erat. Gereja itu harus menggambarkan hubungan yang seperti itu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini untuk bisa sama-sama merenungkan peristiwa kenaikan Tuhan kita ke sorga. Nah saudara, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan berbicara kepada setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh berhenti sejenak dari semua aktivitas kami dalam minggu ini. Dan kami boleh merenungkan peristiwa kenaikan Engkau ke surga Tuhan Yesus. Kami tahu ini peristiwa yang penting dalam kehidupan kekristenan kami, dalam sejarah kehidupan umat manusia, dan karena itu kami ingin merenungkan bagian ini Tuhan Yesus. Ajar kami sehingga peristiwa ini menjadi sesuatu yang bermakna bagi kehidupan kami, membuat kami semakin jauh lebih dekat mengenal Engkau, membuat kami semakin jauh lebih dekat mengenal cara Engkau bekerja khususnya bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Semua yang telah hamba persiapkan, Engkau pakai sebagai alat di tangan-Mu untuk membicarakan kehendak-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang
ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan bagian ayat itu, kita akan membacakan bagian ayat ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat ke-6, lalu saya minta Bapak Ibu Saudara membacakan ayat ke-7, dan begitu seterusnya sampai ayatnya ke-11. Saya akan memulai membacakan bagian firman Tuhan ini. Yesus terangkat ke sorga. Ayat ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Bapak Ibu, saya mengajak kita juga membuka bagian firman Tuhan yang lain, karena memang masing-masing penulis Alkitab itu memberikan penekanan tertentu kepada bagian firman Tuhan ketika bicara tentang kenaikan Kristus, sehingga penting bagi kita untuk melihat bagaimana penulis Injil yang lain juga mencoba menjelaskan peristiwa itu. Saya mengajak kita membuka dalam Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Saya membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang peristiwa kenaikan Kristus. Kalau kita lihat di dalam liturgi gereja, khususnya dalam perayaan-perayaan fase-fase kehidupan Kristus, maka ini mungkin merupakan sebuah peristiwa yang tidak terlalu banyak, ya mungkin banyak yang dirayakan, tapi tidak terlalu semeriah kelahiran Kristus. Ya. Ketika Kristus lahir itu Natal, ya kita merayakan dengan sangat luar biasa. Ya. Kemudian nanti masuk ke dalam peristiwa Paskah, itu kita pun merayakan, ya. Meskipun mungkin tidak semeriah Natal. Dan kemudian waktu masuk ke kenaikan Kristus biasanya lebih tidak terlalu banyak. Ya. Tadi ngobrol dengan Pak Gembala bilang ini salah satu ibadah kenaikan yang cukup banyak, ya, karena biasanya nggak terlalu banyak. Ya, mungkin berbeda dengan Natal dan Paskah, itu dengan tahun-tahun sebelumnya, perayaan kenaikan Kristus pada tahun sebelumnya. Tapi saudara, peristiwa kenaikan Kristus itu memiliki makna yang sangat-sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah biasanya memang, khususnya bagi gereja-gereja beraliran Pentakosta, ketika kita bicara tentang kenaikan Kristus, biasanya kita mulai menyoroti peristiwa Pentakosta. Karena pada saat kenaikan Kristus itulah kita mulai melaksanakan doa 10 hari, ya, 2 rantai, dan kemudian nanti puncaknya adalah Pentakosta, peristiwa Pentakosta. Nah, tapi sebenarnya peristiwa kenaikan Kristus dia memiliki makna yang penting bagi kehidupan kita. Dan hari ini kita akan coba melihat apa saja makna dari kenaikan Kristus bagi kita. Ya, ini bukan hanya bicara tentang awal menuju Pentakosta atau akhir dari kehidupan atau perjalanan Kristus di dunia, tapi ini berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar itu. Nah hari ini saya mengajak kita untuk melihat 3 hal tentang 3 makna yang penting dari peristiwa
kenaikan Kristus ke sorga. Yang pertama, peristiwa kenaikan Kristus ke sorga berbicara tentang penobatan Kristus sebagai Raja atas segala raja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 28 ayat 18, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Matius 28 ayat 18, dikatakan di sana Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang Natal, biasanya kita bicara tentang apa? Kelahiran raja. Ya. Raja yang baru saja dilahirkan. Orang Majus datang untuk menyembah Yesus sebagai apa? Sebagai raja yang baru dilahirkan. Pertanyaannya, kapan dia menjadi raja? Kapan dia menjadi raja? Sebagai manusia, kapan dia menjadi raja? Ingat, dia lahir sebagai seorang bayi ya, di dalam daerah Palestina, dibawa ke Kaisaran Romawi pada saat itu. Lalu kapan dia menjadi raja? Yesus menjadi raja itu pada saat peristiwa kenaikan itu. Dia dinobatkan menjadi raja pada saat peristiwa kenaikan. Karena itu Yesus katakan bahwa segala kuasa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus dalam plot cerita, mungkin kita bisa mendeskripsikan bahwa Yesus turun ke dalam dunia ya sebagai seorang, misi Kristus adalah membebaskan manusia dan mengalahkan kerajaan maut, ya, kerajaan iblis. Plot pertama mungkin kita lihat dia lahir sebagai seorang bayi ya, di Bethlehem. Dan kita merayakan itu. Lalu kemudian plot berikutnya dia bertempur dengan kerajaan maut pada peristiwa Jumat Agung. Lalu kemudian plot berikutnya dia menang atas kerajaan maut pada saat peristiwa Paskah. Nah, setelah itu orang Kristen sudah selesai gitu. Nah, kan enggak. Itu ada bagian berikutnya, penobatan dia sebagai raja. Jadi hari ini kita memperingati itu bukan cuma kenaikan Kristus, tapi penobatan Kristus yang kita rayakan pada saat Natal itu sebagai raja, ini dia dinobatkan pada saat itu. Dia dinobatkan sebagai raja. Nah, saudara, tentu ketika kita bicara tentang penobatan itu mungkin ada yang bertanya, memang sebelumnya Yesus bukan raja begitu? Kan sebelum datang ke dunia juga dia raja, betul saudara, dia adalah raja. Tapi saudara harus ingat bahwa di dalam kisah Alkitab, ya, kisah sejarah umat manusia, Allah itu menciptakan manusia. Kita sudah lihat ya, pernah mendengar tentang metanaratif, saya kira sudah dijelaskan juga oleh Ibu Evelyn pada saat peristiwa Paskah itu. Dijelaskan bahwa awalnya Allah menciptakan alam semesta ya, dan manusia. Lalu dosa masuk, iblis merampas dunia ini dari tangan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu kemudian Kristus datang dalam wujud manusia, mengalahkan iblis untuk manusia, membebaskan manusia dari dosa. Dan ketika itu, setelah itu kemudian dia menang, dan kemudian Kristus dinobatkan sebagai penguasa. Apa artinya penguasa? Semua kerajaan iblis, semua kerajaan yang memberontak kepada Allah, itu takluk di bawah Kristus. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Ketika kita bicara tentang pengangkatan Kristus, kenaikan Kristus ke sorga, itu bukan hanya bicara tentang dia kembali ke Bapa, bukan hanya itu. Tapi kita bicara tentang bagaimana Kristus diumumkan sebagai Raja pada saat itu. Nah saudara, apa yang terjadi jika Alkitab tidak mencatat peristiwa kenaikan Kristus? Apa yang akan terjadi? Nah kita akan melihat bahwa kalau Alkitab tidak mencatat kenaikan Kristus, maka kita tidak pernah tahu apakah karya Kristus itu diterima oleh Bapa. Ya. Kita nggak pernah tahu apakah karya Kristus itu diterima oleh Bapa. Di dalam
Markus 16 ayat 19 ya saudara, Markus 16 ayat 19. Dikatakan di sana bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu Markus bilang, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah. Nah, apa artinya duduk di sebelah kanan Allah? Artinya Kristus, karya Kristus sudah diterima oleh Allah. Pengorbanan Kristus sudah diakui oleh Allah. Kemenangan Kristus sudah diakui oleh Allah. Jadi ketika dia duduk di sebelah kanan Allah, ini bicara tentang penerimaan dan juga bicara tentang kekuasaan. Ya, tentu kalau saudara membayangkan duduk di sebelah kanan Allah, kita tentu tidak membayangkan bahwa Tuhan begini, lalu kemudian Bapa di tengah, lalu Kristus di kanan, lalu Roh Kudus di kiri. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah dia telah diterima oleh Bapa. Ya, misi Kristus sudah selesai. Misi Kristus tuntas dilakukan oleh Kristus. Dan dia boleh diterima kembali oleh Bapa, saudara. Jadi peristiwa kenaikan Kristus ini bukan hanya bicara tentang bagaimana peristiwa dia terangkat ke surga, tapi bicara tentang bagaimana misinya telah selesai. Dan karena itu saudara, karena misinya sudah selesai, maka kita punya jaminan kepada surga. Kita tahu bahwa Allah berkenan kepada Kristus, dan kita tahu bahwa kita pasti diterima oleh Bapa. Kita pasti diterima oleh Allah. Apapun yang kita alami di dunia, ingat bahwa Kristus sudah menang atas seluruh dunia ini. Ya, dan kepadanya dia telah memberikan kuasa dan dia juga mengutus kita untuk menang atas dunia ini. Dan karena itu, karena dia adalah Raja, maka sudah sepatutnya lah kita menghormati dia sebagai Raja. Ya, pekerjaan Kristus telah diselesaikan, dia telah diterima oleh Bapa. Lalu kemudian kalau Kristus Alkitab tidak menggambarkan atau menuliskan bagaimana Kristus naik ke sorga dan kembali kepada Bapa, maka kita juga tidak pernah tahu apakah betul-betul Kristus mengalahkan iblis. Kenapa saudara? Karena betul Kristus sudah ada di surga, tapi saudara dan saya ada di dalam dunia. Kita berhadapan dengan kerajaan-kerajaan kegelapan. Orang Kristen sepanjang sejarah kita dikejar. Yesus berkata kita seperti domba di tengah serigala. Serigala-serigala dunia yang menerkam kita. Kita kadang-kadang mengalami sakit. Kita sudah setia kepada Tuhan, tapi kemudian kita mengalami hal yang tidak kita duga. Dan kadang-kadang itu membuat kita bertanya, apakah betul Kristus betul-betul sudah menang atas maut? Apakah betul Kristus sudah benar-benar mengalahkan kerajaan iblis? Peristiwa ini menjadi sebuah kesaksian bagi kita bahwa Kristus benar-benar sudah menang. Dan saudara, kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, pada saat murid-muridnya berkumpul dengan Kristus di situ, lalu murid-muridnya bertanya, Kristus, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Saudara, murid-muridnya ini masih dalam keadaan, masih belum paham sebenarnya Kristus ini bagaimana sih. Dia bicara tentang dia akan menjadi raja, tapi kemudian dia mati, disalibkan, menyerahkan dirinya, disalibkan, tidak ada perlawanan, lalu bangkit, lalu kumpulin mereka. Mau apa sih sebenarnya? Ini suatu plot yang membingungkan bagi para murid. Saudara ingat ketika para murid pada saat Tuhan Yesus disalibkan, para murid semua mereka merasa takut. Takut apa yang akan terjadi. Lalu kemudian mereka masuk dalam masa frustasi. Lalu kemudian Kristus menampilkan atau tampil di hadapan mereka, menunjukkan diri di hadapan mereka. Mereka mulai bingung. Ini Kristus atau bukan? Lalu kemudian Tuhan Yesus kumpulkan mereka. Lalu Tuhan Yesus nyatakan siapakah dirinya. Dan saudara, ketika murid-muridnya melihat
peristiwa kenaikan Kristus itu memberikan impact besar bagi kehidupan mereka. Nah setelah itu apa yang terjadi, memang setelah itu kemudian nanti Roh Kudus masuk dalam hidup mereka dan tapi mereka kemudian mau menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Bahkan dalam peristiwa kehidupan mereka, kematian mereka, semua mereka mati dengan tragis. Ya. Memang katanya kecuali Yohanes, ya. Tapi Yohanes pun dia mengalami penganiayaan. Ya. Saudara, peristiwa pengangkatan Kristus itu bukan hanya bicara tentang Yesus naik ke surga. Peristiwa pengangkatan Kristus ke surga itu bicara tentang bagaimana Kristus menyatakan siapa dirinya di hadapan murid-muridnya. Kalau tidak ada pengangkatan, kita mungkin bisa berspekulasi siapa Yesus. Dia mungkin nabi, dia mungkin apa, kita nggak tahu. Tapi ketika sebelum dia naik ke surga, dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Saudara, pengangkatan Kristus punya makna yang sangat penting bagi kita. Karena dia sudah terangkat dan dia dinobatkan sebagai raja, maka dia menjadi raja untuk hidup kita. Amin, saudara. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita masih dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi kita. Kita bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita. Tapi ingat, Yesus sudah mengalahkan dosa. Dan dia sudah memberikan kepada kita Roh Kudus untuk membantu kita melepaskan diri daripada dosa-dosa itu. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, pengkudusan itu tidak terjadi secara serentak. Bukan langsung kita percaya kepada Kristus, kita tidak punya keinginan berbuat dosa. Kita masih punya keinginan-keinginan itu. Tapi Roh Kudus kemudian mulai memurnikan itu berlahan-lahan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui sesama saudara seiman. Melalui hamba-hamba Tuhan. Melalui tantangan-tantangan yang mungkin saudara hadapi. Melalui perenungan-perenungan setiap hari. Roh Kudus Tuhan berkarya untuk memurnikan kita. Saudara ingat bahwa karena dia adalah raja dan kita adalah warga kerajaan Allah itu. Dan karena itu dia ingin memurnikan kita. Dia ingin membersihkan kita. Sehingga menjadi manusia, menjadi sosok yang layak bagi kerajaan Allah. Nah, karena itu saudara, meskipun kita mungkin bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita, ingatlah bahwa Kristus sudah menang atas maut. Dia sudah menang atas dosa, dia sudah mengalahkan dosa. Bahkan dia sudah dinobatkan sebagai raja atas seluruh alam semesta. Artinya kuasa dosa, ya, alam semesta yang dulunya di dalam kuasa dosa manusia, dalam kuasa, sudah direbut oleh Kristus. Dan kita hidup di dalam masa itu. Kita hidup di dalam perlindungan Allah. Kristus yang telah menang atas maut. Dan karena itulah saudara, sebagai orang Kristen, dimanapun kita berada ya, kita mungkin menghadapi pergulatan ya, mengalami pergulatan dalam diri kita ya, kelemahan-kelemahan kita. Atau mungkin saudara sebagai orang Kristen, saudara mengalami penindasan. Saudara mungkin didiskriminasi di kantor saudara karena saudara seorang Kristen. Atau mungkin saudara di lingkungan saudara karena saudara seorang Kristen ya. Nah, kita bersyukur masih bisa beribadah hari ini, tempat ini, beberapa teman ya. Di beberapa orang Kristen mereka tidak bisa beribadah. Kenapa? Karena mereka diusir dari tempat mereka. Kita mengalami hal-hal seperti itu. Tapi ingatlah siapa yang kita layani. Allah yang kita layani adalah Raja di atas segala raja. Amin saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia raja di atas segala raja. Dia dinubatkan sebagai raja. Dan itu hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Hari di mana raja di atas segala raja, dia dinobatkan. Kita mungkin warga negara Indonesia, ya. Tapi ada warga negara sejati kita, yang kewarga negara itu lintas ras, lintas geografis ya, yaitu warga negara kerajaan Allah. Dan karena itu saudara, hari ini semua orang Kristen di seluruh dunia, ya. Baik di kutub utara, di kutub selatan, di Afrika, di Amerika, seluruh mereka kita merayakan peristiwa penobatan raja kita, Kristus sebagai raja. Dan hari ini bersyukur saudara ada tempat ini, ya, saudara bisa merayakan itu. Kalau Kristus tidak dinobatkan sebagai raja, maka saudara masih dikuasai oleh dosa saudara. Amin. Kalau Kristus tidak dinobatkan sebagai raja, maka kita masih terikat oleh dosa-dosa kita.
Kalau Kristus tidak dinobatkan sebagai Raja, kita tidak punya harapan tentang masa depan kita. Tapi karena dia sudah dinobatkan sebagai Raja, maka kita dimampukan untuk hidup di dalam kemenangan bersama dia. Saya bersyukur kalau ada orang Kristen yang kemudian kita lihat ya dalam kehidupan spiritualnya, kehidupan rohaninya, dia dari dulu mungkin kehidupannya tidak begitu baik. Dia suka menipu, tapi kemudian Tuhan jamah dia, Tuhan rubah dia ya. Dan dari hari ke hari dia mulai berubah. Ya. Dia mulai berubah. Saya nggak tahu apakah saudara pernah didatangi sama orang bilang, kamu sudah berubah loh. Ya. Puji Tuhan kamu dulu, tapi sekarang kamu luar biasa sudah banyak perubahan. Ya. Itu bukan karena kita lebih baik daripada yang lain. Tapi karena Kristus sudah menjadi Raja. Dan dia memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menang atas segala kelemahan-kelemahan kita. Dan karena itulah kita bisa hidup ya, dipimpin oleh dia, ya, diarahkan oleh Tuhan. Ya, karena dia sudah menjadi Raja. Itu yang pertama. Makna pertama dari peristiwa kenaikan Kristus adalah karena dia sudah menjadi Raja. Hal kedua yang bisa kita lihat tentang makna daripada peristiwa kenaikan Kristus adalah yaitu Bapa kembali menerima manusia, ya. Bapa kembali menerima manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang di screen bisa digeser ya. Di dalam Markus 16 ayat 19 dikatakan di sana sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka maka terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, kembali tadi saya sudah sampaikan ya tadi. Kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang Alkitab hanya ada 4 peristiwa, 4 momen ya, peristiwa. Yang pertama penciptaan, itu yang orang namanya narasi itu ya. Yang kedua adalah kejatuhan, ya, manusia diciptakan sempurna, lalu kemudian dijatuhkan dalam dosa, lalu kemudian dia ditebus oleh Kristus, lalu kemudian dia dimuliakan atau kembali dipersekutukan dengan Allah, dimuliakan, disucikan untuk kembali bisa hidup bersama dengan Allah. Nah, jadi kalau kita lihat dari awal penciptaan itu, ya, dari awal penciptaan itu, manusia itu hidup bersama-sama dengan Allah. Manusia hidup bersama-sama dengan Allah. Dia hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudara tahu kenapa Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah? Supaya kita bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut, betul. Tapi bukan hanya itu. Supaya kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita bisa bersekutu dengan Allah. Saudara, kenapa kita gak bisa bersekutu dengan Allah kalau kita nggak punya gambar dan rupa Allah? Karena Allah hanya bisa bersekutu dengan sesuatu yang memiliki gambar dan rupanya. Tuhan tidak mungkin bisa bersekutu dengan hewan, meskipun hewan diciptakan untuk melayani Tuhan, tentu saja. Tapi Tuhan hanya bisa bersekutu dengan sesuatu yang punya gambar dan rupanya. Dan kenapa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Salah satunya supaya kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita bisa hidup bersama dengan Allah. Kita bisa menerima kasih Allah. Dan kita juga bisa merespon kasih Allah. Saudara, kalau misalnya saudara menciptakan sebuah robot, ya, lalu robot itu bisa bilang, I love you, ya, aku mengasihi kamu. Saudara jangan berpikir bahwa betul-betul dia betul mengasihi kita. Dia hanya melakukan itu karena dia diprogram. Ya, bukan karena betul-betul dia mengasihi kita. Allah menciptakan kita punya perasaan, kita punya intelek, kita punya kemampuan berpikir dan sebagainya untuk bisa mengasihi Allah, merespon kasih Allah. Dan karena itu, ya, karena kita bisa merespon kasih Allah, kita bisa bersekutu dengan Allah. Di awalnya manusia itu bersekutu dengan Allah. Nanti pada akhirnya saudara lihat dalam kehidupan kita, saya kira di biblikal lain sudah dijelaskan. Pada akhirnya juga setelah dosa masuk kita terpisah daripada Allah. Pada akhirnya kita pun akan kembali bersekutu dengan Allah.
Kita akan kembali dipersekutukan dengan Allah. Jadi sorga dalam kehidupan Kristen itu sangat berbeda dengan sorga yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya. Dia bilang sorga adalah tempat di mana semua keinginan kita dipuaskan. Betul, tapi jangan samakan keinginan kita dan keinginan yang ada di dunia ini. Keinginan utama kita adalah bersekutu dengan Allah. Makanya Yesus bilang begini kepada wanita Samaria, barang siapa yang minum dari air yang aku berikan, dia tidak akan haus lagi. Apa artinya air yang aku berikan? Artinya setiap kita punya kekosongan dalam hati kita yang hanya bisa diisi oleh Allah. Saudara panjat karir setinggi-tingginya sampai ke puncak, saudara pun akan merasa frustasi. Karena karir tidak bisa menutupi kekosongan yang ada dalam hati saudara. Saudara kumpul uang sebanyak-banyaknya. Saudara lihat banyak orang menderita karena kumpul uang. Tentu bukan berarti bahwa kita tidak harus bekerja dan sebagainya, kita harus bekerja. Tapi yang dimaksud adalah itu tidak bisa mengisi kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Allah dalam hati kita. Kan itu dari sekolah minggu, misalnya lagu sekolah minggu ya, hidup tanpa Yesus seperti donat katanya, ada ruang kosong dalam hati. Dan itu betul saudara, itu betul. Dan karena itu saudara, kalau saudara misalnya ngobrol dengan orang-orang yang mungkin tidak percaya atau orang yang belum mengenal. Hampir semua orang bilang, kalau kita tanya gini, yakin gak masuk surga? Mereka akan bilang apa? Ya gak tahu lah, itu mah Tuhan yang tahu. Ya. Artinya apa? Kita tuh pengen masuk surga. Kalau tanya pengen masuk surga pasti jawabin pengen. Bisa gak masuk surga menurut kita? Ya tahulah, Tuhan yang tahu. Jadi manusia tuh pengen masuk surga. Kenapa? Karena dia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Tapi manusia sadar dia tuh gak layak masuk surga. Makanya kalau tanya mereka, ya kita gak tahu lah, ya Tuhan cuma Tuhan yang tahu. Artinya dia tahu dia gak layak masuk surga. Dia gak layak, dia tahu itu. Ya masih banyak dosa, masih banyak kesalahan dan sebagainya. Jadi di dalam alam bawah sadar kita punya kesadaran itu. Kalau Kristus tidak naik ke surga, kalau Kristus tidak duduk di samping, karena ingat Yesus naik ke surga itu dalam bentuk sebagaimana dia ada di dunia. Jadi bukan dia naik ke surga itu dalam bentuk roh. Bukan. Yesus naik ke surga dalam bentuk, dalam keadaannya sebagai manusia dan juga sebagai Allah. Jadi ketika Yesus ada di surga, diterima, duduk di sebelah kanan. Itu sama dengan peristiwa Adam itu diusir dari Taman Eden. Lalu kemudian Adam itu kembali ke dalam Taman Eden bersekutu dengan Allah. Jadi Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Itu peristiwanya paralel, sama dengan peristiwa Adam itu keluar. Makanya Yesus disebut dengan Adam yang kedua. Jadi kita kembali diterima oleh Allah. Lalu apa sih Pak manfaatnya bagi saya? Manfaatnya adalah kita sebagai manusia kita sudah diterima oleh Allah dan itu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita mati, kenapa kita bilang kita masuk surga? Karena Yesus sudah masuk surga mempersiapkan jalan bagi kita. Amin saudara? Karena Kristus sudah ada di samping kanan Allah, ya, di sisi kanan Allah. Itu menjadi jaminan bagi kita. Kalau hari ini pun ya, kita dipanggil Tuhan. Karena Kristus sudah ada di samping Bapa. Dia akan bisa membawa kita ke sana. Makanya Yesus bilang bahwa aku mempersiapkan jalan bagi kita. Ke rumah Bapa. Artinya ke dalam persekutuan dengan Bapa. Jadi saudara, sekali lagi, peristiwa pengangkatan Kristus itu sangat penting. Karena ada begitu banyak peristiwa yang harus kita tahu sebagai orang Kristen. Yesus diterima kembali dalam wujudnya sebagai manusia. Ingat, Yesus naik ke surga bukan dalam wujudnya sebagai roh. Kristus naik ke surga dalam wujudnya sebagai manusia dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan seperti apa kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena kita belum punya pengalaman itu. Nah, ketika kita nanti Tuhan datang, kita kemudian dipersekutukan dengan Bapa di dalam bumi dan langit dan bumi yang baru. Maka kita pun diubah dalam tubuh kemuliaan untuk kemudian hidup bersama-sama dengan Bapa di sana. Jadi penerimaan Kristus kepada
penerimaan Bapa kepada Kristus itu menjadi sebuah peristiwa penting bagi kita. Itu berarti bahwa kita pun sebagai manusia akan diterima oleh. Betul, Adam sudah diusir keluar dari Taman Eden, tapi Kristus sudah kembali kepada Bapa. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, kita pun diizinkan masuk ke dalam persekutuan itu. Sekarang Kristus ada di sorga, saudara. Dan Ibrani bilang begini, Ibrani bisa tampilkan slide berikutnya. Ya, Ibrani bilang begini, sebab imam besar kita yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus ada di sana sebagai pengantara antara kita dengan Bapa. Dan dia bilang gini, bahwa imam besar atau Kristus itu membuat kita, dia menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Lalu dia bilang di sana, dia bukan imam besar yang tidak turut merasakan penderitaan kita atau kelemahan kita. Tapi dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, mungkin hari ini ya kita mengalami berbagai macam masalah ya. Di dalam tubuh yang kita punya sekarang ini, tubuh ini adalah tubuh yang sementara ya. Bukan berarti bahwa tubuh ini tidak penting. Tubuh kita pun akan dibangkitkan ya, kalau kita sudah meninggal bahkan ribuan tahun lalu yang akan datang, atau ratusan tahun nanti Tuhan Yesus datang, tubuh kita yang sudah meninggal ini kemudian dia akan dibangkitkan, dan tubuh ini tetap adalah tubuh yang penting. Tapi yang saya maksud adalah tubuh yang kita miliki sekarang. Sekarang mungkin kita mengalami sakit penyakit ya. Semakin bertambahnya usia kita mulai mengalami penurunan ya, kesehatan kita mulai sakit, sana mulai sering ngecek ya. Kemudian sendi-sendi kita mulai sering sakit ya, dan sebagainya. Kita mulai mengalami kesulitan-kesulitan dalam tubuh kita ini. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus ke sorga itu memberikan harapan kepada kita. Bahwa tubuh kita pun akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Penderitaan-penderitaan yang kita alami di sini juga penderitaan-penderitaan yang Kristus rasakan pada saat dia ada di dalam dunia. Jadi ketika saudara mulai merasakan penolakan, mungkin ada saudara merasakan penolakan. Saudara mungkin clash dengan saudara atau mungkin dengan tetangga, saudara ditolak atau mungkin saudara dibenci. Saudara, Kristus pernah mengalami hal itu. Dan hari ini kalau kita bicara, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mengalami ini. Saya merasa benci, saya merasa saya dikhianati, saya merasa terluka dan sebagainya. Ingat bahwa Tuhan juga merasakan hal yang sama. Kita tidak berdoa kepada Allah yang ada di surga yang tidak pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita berdoa kepada Allah yang juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan karena itu saudara, ketika saudara berdoa, ya, saudara berdoa kepada Allah, ingatlah bahwa Kristus juga merasakan apa yang kita rasakan. Dikatakan di situ bahwa dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apapun yang saudara alami sekarang. Ya. Pengkhianatan, ya. Mungkin saudara dibenci, saudara difitnah, saudara diperlakukan tidak adil, dan saudara berdoa kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan itu adalah Tuhan yang juga merasakan apa yang saudara rasakan. Dan dia tahu apa yang saudara rasakan. Mungkin kita sebagai seorang manusia ya, kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang mengalami duka cita, atau kita ya saya tahu apa yang kamu rasakan. Enggak juga sih, belum tentu. Saya juga pernah mengalami kehilangan orang tua, belum tentu orang tua kamu lebih dekat dengan orang tua saya. Belum tentu. Kita kadang-kadang berpikir kita bisa menyelami semua, tapi tidak. Tapi Yesus bisa menyelami kelemahan-kelemahan kita. Dia pernah mengalami penolakan yang terburuk, penolakan dari makhluk yang dia ciptakan sendiri dengan tangannya. Kristus mengalami itu. Dan karena itu saudara, semua kelemahan-kelemahan yang kita alami adalah kelemahan-kelemahan yang Kristus juga alami sebagai seorang manusia. Maksudnya kelemahan dalam arti penolakan ya, dan sebagainya. Dia pernah dicobai, dikatakan tapi dia tidak berbuat dosa. Dia pernah mengalami hal-hal yang sama. Jadi karena itu kita bisa berdoa kepada Allah. Dan kita bisa melihat Allah dengan rasa, dia punya rasa, dia mengerti apa yang kita rasakan. Itu betul-betul dia rasakan. Jadi dengan cara itu kita bisa berdoa dengan serius kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara,
kenapa Kristus naik ke sorga? Apa makna daripada peristiwa Kristus naik ke sorga? Dikatakan di sana bahwa karena Kristus bekerja dengan cara yang berbeda. Saudara, ketika kita bicara tentang hari kenaikan Kristus, bagi orang Pentakosta, seringkali kita melihat bahwa ini adalah masa transisi antara Kristus dan gereja atau Kristus dan Roh Kudus. Kristus naik ke sorga dan kemudian Roh Kudus kemudian mengerjakan apa yang Yesus inginkan di dalam gereja. Ya. Tapi kalau kita lihat misalnya Yohanes 16 ya, 16 ayat 7, mungkin bisa next ya. Dikatakan di sana bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, maka kita melihat bahwa seolah-olah Kristus itu dia switch gitu ya, kayak ship ya. Ini ship Yesus sudah selesai, sekarang shipnya Roh Kudus begitu ya. Kita melihatnya seperti itu. Dan memang kita kurang lebih dia menggambarkan seperti itu. Tapi kita mesti melihat bahwa Kristus dan Roh Kudus bukan pribadi yang sama, tapi mereka adalah pribadi yang sama-sama untuk Allah Tritunggal itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Kristus naik ke sorga, lalu kita lihat seolah-olah dia dari sorga dia mengawasi kita kayak seperti orang lagi di lantai 2 gitu, kita ngawasin kita. Ya. Tapi kalau kita lihat nanti dalam bagian-bagian berikutnya, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Di sini dikatakan bahwa Yesus harus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun ke dalam dunia. Kenapa harus naik ke sorga? Apa salahnya kalau Yesus di dalam dunia? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus ada di dalam dunia, Yesus hanya terbatas pada satu lokasi. Dia hanya ada di Yerusalem saja. Sedangkan dia harus menaklukkan seluruh dunia. Seluruh dunia harus ditaklukkan. Dia adalah raja dan dia harus menaklukkan seluruh dunia. Lalu bagaimana caranya dia menaklukkan seluruh dunia? Dia harus naik ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, dia kemudian mengutus apa? Roh Kudus. Jadi kalau saudara baca misalnya dalam Kisah Para Rasul, saudara akan melihat bahwa Yesus pada saat itu, Lukas bicara begini, aku menuliskan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus pada saat dia ada di dalam dunia. Dan setelah itu Yesus naik ke sorga dan dia mengutus Roh Kudus ke dalam kita. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang Yesus naik ke sorga, jangan berpikir bahwa Yesus naik ke atas atmosfer kita. Karena bukan itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Dikatakan bahwa Yesus naik, lalu kemudian awan itu menutupi dia, sehingga mereka tidak bisa melihat dia lagi. Tentu awan yang dimaksud itu bukan awan yang di atas kita. Tapi awan kemuliaan Allah, cloud of Shekinah itu. Dia naik dan awan kemuliaan Allah menutupi dia. Artinya dia masuk ke dalam dimensi lain. Dia masuk ke dalam dimensi lain. Makanya kalau orang bilang, saya pergi ke, ada orang ateis yang kemudian naik jadi astronot, dia bilang saya nggak lihat Tuhan di sini. Ya memang dia tidak ke situ. Waktu dia naik ke atas dunia, dia bilang saya nggak lihat Tuhan di sini. Memang nggak ada Tuhan di situ. Karena Tuhan waktu Yesus naik, dia tidak naik ke langit dalam pengertian langit yang kita punya ini, tapi dia masuk ke dalam dimensi lain. Dimensi kehadiran Allah itu. Dan itu sesuatu yang berbeda dengan dimensi yang kita punya sekarang. Jadi begitu awan menutupi dia, itu bukan awan dalam pengertian yang kita lihat sekarang. Tapi awan kemuliaan Allah, cloud of Shekinah itu. Awan kemuliaan Allah itu kemudian menutupi dia. Sehingga Yesus masuk ke dalam dimensi. Dia merubah, dia masuk ke dalam, dia masuk kembali dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal itu. Lalu kemudian Yesus kemudian hadir tapi dalam wujud yang lain. Bukan berarti Yesus sama dengan Roh Kudus. Bukan berarti Yesus dan Roh Kudus adalah sama. Tapi dikatakan bahwa dia hadir melalui Roh Kudus. Karena itu saudara, meskipun kita lihat sepertinya aplaus begitu ya, sip-sipan. Tapi ingat bahwa misalnya dalam Matius 28 ayat 18 dibilang di situ bahwa Yesus bilang, aku akan bersama-sama dengan kamu sampai pada akhir zaman. Apa artinya bersama-sama dengan kita? Ya Roh Kudus itu. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Sampai kepada
akhir zaman. Jadi sekarang saudara, di mana Yesus? Kita bilang Yesus ada di sorga. Tapi kita bilang di mana Yesus juga? Apakah Yesus ada di sini? Kita bilang Yesus juga ada di sini. Karena dia masuk dalam dimensi yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita baca kisah para rasul, kita nggak bisa melihat bahwa Yesus seperti macam aplos gitu ya, ganti jam jaga gitu. Bukan, saudara. Yesus ada di sorga, tapi dia juga hadir di dalam kita. Dia sudah hadir di dalam kita, dia ada di dalam kita. Nah saudara, salah satu ayat yang cukup menunjukkan hal ini, misalnya dalam, bisa next, Efesus 4 ayat 20. Nah Efesus 4 ayat 20 ini dalam terjemahan Indonesia bilang gini, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi kesan dari ayat ini adalah orang percaya mendengar pelajaran tentang Kristus. Dari siapa? Ya dari rasul. Tapi dalam teks aslinya itu tidak seperti itu. Nah, saya mencari terjemahan yang mungkin lebih cocok dengan teks aslinya. Saya menemukan terjemahan King James itu mungkin jauh lebih baik. Dia bilang begini, if so be that you have heard him. Jadi kita mendengar dia and have been taught by him. Bukan about him. Kita sudah diajar, ya, bukan tentang Kristus, tapi oleh Kristus. As truth is in Jesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini dia ingin bilang bahwa kita sudah diajar oleh Kristus. Kapan orang Efesus diajar oleh Kristus? Kristus sudah naik ke sorga. Kapan orang Efesus diajar oleh Kristus? Orang Efesus diajar oleh Kristus ketika para rasul datang ke sana dan mengajar mereka. Tapi bukankah yang mengajar mereka adalah para rasul? Betul, tapi Kristus yang memakai mereka untuk mengajar. Makanya Paulus bilang, bukankah kita sudah diajar oleh Kristus? Bukan tentang Kristus, tapi oleh Kristus. Apa arti, apa signifikan atau apa makna penting dari bagian ini? Makna penting dari bagian ini bahwa semua kita adalah, ya, di balik kita ya, kita ada, saya orang Ambon, ada yang orang Chinese, ada kemudian orang Batak, ada juga saudara yang mungkin umurnya ada yang masih kecil. Kita semua itu merupakan semacam apa ya? Kalau saya bilang boneka rasanya kurang tepat juga karena boneka tidak punya kehendak bebas. Kita punya kehendak bebas, tapi kita adalah tampilan Kristus bagi dunia. Kristus ingin menguasai seluruh dunia. Dia ingin menegakkan kerajaannya, dan cara dia menegakkan kerajaannya, dia masuk dalam manusia dan dikirim manusia itu ke seluruh dunia, mengubah manusia itu, mengubah dunia ini. Dan ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi saudara, ya, seberapapun kelemahan kita, kita adalah alat kerajaan Allah. Kristus bekerja di balik kita ini untuk menjangkau dunia. Jadi hari ini kalau misalnya saudara kita, ya, kita punya kelemahan, kita punya saudara seiman, ya mungkin dia punya kelemahan. Tapi ingat Tuhan juga pakai dia. Paulus punya kelemahan, tapi Tuhan pakai dia. Saudara punya kelemahan, Tuhan pakai saudara. Saya punya kelemahan, Tuhan pakai saya. Teman-teman, pelayan Tuhan, kita punya kelemahan, tapi Tuhan pakai kita. Saudara punya kelemahan, tapi Tuhan pakai saudara. Satu-satunya, saya pikir karya Kristus begitu luar biasa. Karya Kristus begitu luar biasa. Dia menjangkau dunia. Tapi menurut saya, secara manusia, menurut saya, dia mengambil jalan yang paling beresiko. Dia mau memenangkan dunia melalui manusia-manusia yang tidak sempurna seperti kita. Saudara, dia ingin menangkan keluarga kita melalui kita. Siapa kita? Kita manusia yang tidak sempurna. Kata-kata kita kadang-kadang tidak begitu bagus. Sikap kita gak begitu. Tapi dia mengambil jalan yang paling berisiko untuk memenangkan dunia. Dia pakai kita manusia yang tidak sempurna. Saudara, ketika Paulus bicara kepada orang Efesus, kamu sudah diajar oleh Kristus. Maksudnya Paulus siapa? Dia. Apakah itu tidak mengambil jalan yang sangat berisiko?
Kristus mengambil jalan yang sangat berisiko untuk menaklukkan dunia. Dia sudah menang atas dunia, tapi dia menaklukkan dunia ini melalui gerejanya yang tidak sempurna. Menurut saya sangat berisiko. Tapi apapun itu, Kristus melakukan itu. Saudara, hari ini kalau kita nggak bisa terima saudara kita, hari ini kita kalau tidak bisa menerima bagian saudara kita yang mungkin masih punya kelemahan, maka kita pasti merasa lebih hebat dari raja di atas segala raja. Karena Kristus pun mau pakai mereka. Masakan kita tidak mau pakai mereka? Kita tidak mau berdamai dengan kelemahan mereka. Jadi peristiwa kenaikan Kristus di sorga itu merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, saudara. Kristus bukan hanya di sorga dia melihat kita mengerjakan pekerjaannya di dunia, tapi Kristus hadir bersama-sama dengan kita. Dia mendorong kita untuk bisa menjangkau dunia untuk kemuliaannya. Dia pakai kita dalam ketidaksempurnaan kita. Ya, saudara sebagai orang tua, saudara sebagai kita, semua kita, Tuhan pakai kita dalam keadaan yang kita yang tidak sempurna ini. Untuk apa? Untuk menyebarkan kerajaan, untuk menaklukkan dunia ini. Yesus sudah menang, tapi dia ingin menaklukkan dunia ini. Kerajaannya harus datang. Makanya kenapa kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaanmu, datanglah kehendakmu. Jadi melalui siapa kerajaannya datang? Melalui saudara dan saya. Bagaimana Tuhan menaklukkan tempat kerja kita? Tuhan pakai kita, melalui kita. Karena itu penting bagi orang Kristen. Kita merenungkan firman Tuhan setiap. Kita dibentuk, jiwa kita dibentuk. Kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kita membaca firman Tuhan. Kita hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari dalam doa. Sehingga itu membentuk jiwa kita. Semakin kita serupa dengan Kristus, maka semakin dunia bisa dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Semakin kita jauh dari Tuhan, maka kegelapan dunia ini akan semakin menguasai dunia ini. Jadi hari ini kalau misalnya saudara bertanya, kenapa sih keluarga saya seperti ini, seperti itu ya? Kenapa sih tempat pekerjaan saya? Kenapa sih lingkungan? Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah menjadi seperti Kristus atau belum? Karena saudara menjadi seperti Kristus, saudara bisa mempengaruhi dunia itu. Tentu saudara memiliki tantangan saudara, tidak mudah menjadi seperti Kristus. Tapi karena Kristus sudah menang, dan karena itu dia memberikan kemenangan itu kepada kita di dalam Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya diberikan kepada kita supaya kita bisa menjangkau dunia, supaya kita bisa bicara dengan hikmat. Bukan hanya itu, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kehidupan kita pun disucikan di dalam Tuhan. Sehingga dunia ini bisa betul-betul ditaklukkan di bawah kerajaan Allah. Kerajaan Allah betul-betul tersebar ke dalam dunia melalui kita. Kalau boleh saya pakai istilah, beberapa waktu lalu ada istilah virus ya. Itu menyebar ya, semua orang terinfeksi dan semua bisa membawa ya, istilahnya dia bisa menularkan ya, virus itu dalam. Maka kalau boleh saya pakai kata ini sebenarnya kurang tepat karena itu pasti maknanya negatif. Kalau boleh saya pakai itu dalam pengertian yang sama, Kristus juga ingin menularkan kebaikannya bagi dunia ini. Melalui siapa? Melalui kita. Kasih yang Tuhan berikan kepada para rasul disebarkan ke dalam seluruh dunia melalui kehidupan mereka. Mereka mati untuk kebaikan itu dan mereka Yesus pingin pun kita pun hidup di dalam kasih Allah, di dalam kerajaan Allah. Dan kita menyebarkan itu. Kita berdoa supaya semua orang yang bertemu dengan kita, mereka bisa, maaf saya pakai kata ini, dijangkit oleh kasih Allah. Kasih Allah bisa menjangkau mereka. Kasih Allah bisa membebaskan mereka dari kelemahan-kelemahan mereka. Dan karena itulah Tuhan pakai kita. Jadi hari ini kita merayakan penobatan Raja kita. Hari ini kita merayakan bagaimana kita pun telah diterima oleh Bapa. Dan hari ini kita pun merayakan bagaimana Kristus bekerja dengan cara yang berbeda. Dia utus kita untuk menjangkau dunia untuk kemuliaannya. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih buat karya pengorbananmu bagi kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah menang atas maut, Engkau sudah mengalahkan dosa, Engkau sudah menaklukkan kerajaan maut. Dan tiba waktunya Engkau sudah mengumumkan
kemuliaan-Mu, mengumumkan kemerdekaan-Mu Tuhan Yesus. Mengumumkan kemerdekaan kami Tuhan. Kami menang atas dosa-dosa karena Engkau menang atas maut. Engkau menang atas kuasa kegelapan. Dan hari ini kami sudah melihat bagaimana begitu dalam makna daripada kenaikan-Mu Tuhan. Itu memberikan makna yang sangat penting bagi kehidupan. Ajar kami Tuhan. Dalam apapun yang kami kerjakan, Engkau pakai kami. Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk bisa menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai kami Tuhan untuk bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging kami yang masih menguasai kami. Supaya kami hidup di dalam kekudusan bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan untuk selalu memperkatakan firman-Mu. Mengucapkan firman-Mu Tuhan, mendorong orang lain untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Engkau, menarik orang lain untuk terus datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai kami sehingga kerajaan-Mu Tuhan bisa disebarkan di seluruh dunia. Sehingga semua lidah dapat mengaku Engkau adalah Tuhan dan berlutut menyembah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar firman ini mengubah kehidupan kami, mencerahkan hati kami, memberikan harapan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu jelas terangkan pada kita semua makna dari kenaikan Yesus ke surga. Sewaktu sekian tahun yang lalu, saya masih olahraga, saya masih tenis, dan saya punya satu kelompok, yaitu sekelompok dengan ada di sana beberapa hamba Tuhan, beberapa pendeta dari gereja-gereja tertentu yang ada di Bandung. Kita main pada hari tertentu, dan satu kali mereka berkata begini, yuk kita kumpul lagi hari Kamis. Saya bilang, kok hari Kamis? Kan hari libur. Kan itu kan hari kenaikan Yesus ke surga. Kan hari libur, yuk kita main. Saudara, terus saya tanya, loh emangnya gak ada kebaktian di sana? Terus dia jawab, memang gak ada. Saudara, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita diberikan pengertian yang begitu jelas makna dari Yesus naik ke surga. Puji Tuhan, hari ini seperti tadi saya katakan, berkata pada Bapak Novi, William Novi, bahwa hari ini sepertinya kehadiran jemaat pada peringatan kenaikan Yesus ke surga sepertinya yang paling banyak dari waktu-waktu sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Memang tahun lalu sih tidak kumpul ya. Tapi tahun-tahun sebelumnya kan selalu hari kenaikan Tuhan kita bikin kebaktian. Tapi puji Tuhan, kedatangan saudara pada pagi hari ini itu menambah pengertian kita. Bahwa hari ini peringatan Yesus dinobatkan, pertama menjadi Raja, kedua manusia diterima kembali oleh Bapa di surga, dan ketiga Yesus naik ke surga, mengutus Roh Kudus ada dalam hidup kita, sehingga hidup kita merepresentasikan Kristus di dalam dunia ini. Hidupan kita merepresentasikan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita ingin sesuai dengan firman Tuhan, kita ingin, kita doakan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Puji Tuhan. Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu sampaikan. Hari ini mulai jam 12 doa rantai dimulai. Dan puji Tuhan, saudara bisa mengambil kertasnya di sana di depan.
Ada beberapa saudara kita semua, dari kita semua ada yang mengambil 2 kali 2 jam. Semua yang mengikuti 2 rantai ada 115 saudara. Dan yang mengambil double itu ada 4 saudara. Nah, saudara, bagi saudara yang belum ada, ya, saudara bisa ambil dan saudara bisa mengisi jam dimanapun saudara bisa mengisi. Apakah pada saat rantainya tipis sekali karena di sana cuma ada 1 orang yang berdoa, saudara bisa ambil jam itu, atau jam di mana saudara bisa ambil waktu untuk berdoa. Kedua, saudara, 10 hari 2 rantai ini kita tidak akan kebaktian onsite, tetapi onsite 10 hari. Tetapi kebaktian onsite untuk peringatan kecurahan Roh Kudus itu diadakan pada besok jam 4 sore kaum wanita, hari Selasa jam 6 sore KKP, dan hari Jumatnya lagi jam 4 sore mulai 4 sore KKW.